doa kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Pujian
Apa kabar hari ini? Boleh kasih salam kanan kiri. Hari ini sudah baca firman Tuhan. Ya sudah baca, boleh sama-sama katakan yes. Ini baru hari keempat, Bapak Ibu, masih ada 3 tahun yang harus kita jalani ya. Jangan berapa di tengah jalan. Laporan setiap hari itu menguatkan kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang bukan kebetulan 2 minggu ini lagu menjelang firman tentang ini tadi, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku benar. Tapi kalau umat ini bisa diklik gitu, ada masalah sedikit, kok saya cepat masih ada. Lagu ini berat ya Bapak Ibu. Kata-katanya, melodinya monotonis sebetulnya, tapi kata-katanya tidak. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, atau kita yang semakin bertambah. Kita melan, apa besar gitu ya. Terus mengikut Yesus inilah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku. Wah, ojo saya ke Tuhan, jangan gitulah. Lalu ini katakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ya, melepas. Kalau pas bangun pagi masih enak tidur, wah ingat harus baca Alkitab, gitu ya. Melepas kalau minggu pagi masih enak, bisa ngelencer, bisa turun, saya harus ibadah. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari tokoh selama 1 bulan ke depan ini. Ibadah raya, ibadah gentry, ibadah youth sama temanya. Kita belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada tokoh-tokoh tertentu yang ditulis di dalam Alkitab. Korintus menuliskan bahwa lebih dari 500 orang, tapi tidak semuanya ditulis, gitu ya. Tidak semuanya ditulis. Di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa nggak mampu untuk bisa menuliskan semua peristiwa, semua apa yang Yesus lakukan. Tetapi ketika itu ditulis, itu menolong kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Ketika itu semua kita bisa baca setiap hari, itu menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan, untuk kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tokoh yang pertama, dia adalah murid sejati, dia mengikut Tuhan, melepas semua haknya. Setelah dia semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yang pertama kali Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena, perempuan loh ya Bapak Ibu ya. Perempuan, yuk kita lihat sama-sama. Maria Magdalena, kita akan buka ayatnya dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8, saya tidak tuliskan di situ. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Lukas 8, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wah, luar biasa. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, Yesus dan murid-muridnya yang berkeliling dari kota ke kota, yang berkeliling dari desa ke desa dengan kekayaan mereka. Ada yang menarik, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ini lebih tepatnya bukan bendahara tapi pengatur rumah tangganya Herodes. Jadi pengatur rumahnya Herodes. Wah, dia ini melayani Yesus dengan kekayaannya. Susana ini tidak banyak ditulis, hanya disebut di sini. Dan juga ada perempuan-perempuan lain yang namanya tidak dituliskan. Memang pada waktu itu nama perempuan ini jarang sekali dituliskan Bapak Ibu. Ketika itu ditulis berarti ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang penting yang disampaikan melalui tokoh ini. Nah, beberapa kekeliruan dari Maria yang disebut Magdalena, Maria dari Magdala gitu ya, atau Maria Magdalena yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat.
satunya adalah penafsiran tentang angka-angka. 7 ini artinya sempurna gitu ya, sempurna, lengkap, komplit roh jahatnya yang ada di dalam diri Maria Magdalena ini. Nah, beberapa kekeliruan yang ada yang mungkin Bapak Ibu juga ikut mendengar, ikut melihat dalam film The Last Temptation of Christ dan juga The Da Vinci Code, itu dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah kekasihnya Yesus gitu ya. Nah, entah mereka sutradara ini dapat berita atau dapat sumber dari mana, tapi ini keliru Bapak Ibu. Tidak ada ayat Alkitab yang menuliskan demikian. Jadi kalau misalnya suatu kali lagi diungkit lagi atau di-flow lagi di sosial media, namanya sosial media kan ya, sosial media bahwa Maria Magdalena ini adalah kekasih gelapnya Yesus, oh tidak ada ayat-ayat yang menuliskannya. Nah, kekeliruan yang lain, Maria Magdalena ini disamakan dengan perempuan berdosa dalam Lukas pasal 7 yang datang mengurapi Yesus. Disamakan lagi dengan perempuan yang berzina, yang orang-orang Farisi datang, imam-imam kepala datang, terus katakan, Tuhan, orang ini sudah berbuat zina, apa yang harus aku lakukan? Barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lemparilah dia yang pertama kali, gitu ya. Tapi mereka semua pada kabur, dan Yesus berkata pada perempuan ini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Berbeda. Jadi Maria Magdalena sendiri, bukan perempuan yang di dalam Lukas pasal 7, bukan juga perempuan yang berzina yang dibawa kepada Yesus. Nah, siapakah Maria Magdalena? Kita akan lihat bersama-sama pagi hari ini, dan kita akan mencari tahu bagaimana karakter dari seorang Maria Magdalena. Yang pertama, dia berasal dari Magdala atau Magdalena, sebuah kota di daerah Galilea. Ini adalah kota nelayan. Nah, beberapa penulis komentari menyebutkan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang yang kaya, dari keluarga yang kaya. Olehnya, tadi di dalam Lukas, penulis Lukas dikatakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Terjemahan lain mengatakan secara finansial, secara keuangan. Olehnya Yesus berkatakan, jangan membawa baju lebih, tidak usah membawa bekal, karena memang di dalam pelayanan Yesus ya ini ada orang-orang yang mensupport, ada orang-orang yang mendukung. Nah, dia berasal dari kota Magdala. Olehnya beberapa orang di dalam Alkitab seringkali disebutkan dengan nama kota. Simon dari Kirene, Yusuf dari Arimatea, gitu ya. Simon orang Selot, nah disebutkan seperti itu. Nah, ini disebutkan Marianya banyak. Ada Maria ibu Yoses, ada Maria ibu Yesus, gitu ya. Ada Maria yang lain. Rupanya pada saat itu nama Maria ini banyak. Nah, Maria untuk membedakan dari yang lain, dia disebut Maria Magdalena atau Maria dari kota Magdala, sebuah kota nelayan di wilayah Galilea. Namanya disebut 15 kali dalam kitab Injil. Dituliskan, kalau Bapak Ibu nanti melihat Maria Magdalena, silahkan dilihat peristiwa apa saja yang Maria Magdalena ini alami. Nah, lanjut, dia pernah kerasukan 7 roh jahat. Tadi saya katakan ya, orang Yahudi itu seringkali memakai simbol-simbol. Salah satunya adalah tentang angka-angka gitu. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 9, 9 karunia roh, 9 buah roh gitu ya. 12 suku Israel, 12 murid Yesus, sisa 12 bakul, apalagi ya, 40 hari ya, kayak gitu ya. Jadi mereka menggunakan itu. Nah, dituliskan bahwa dia pernah kerasukan 7 roh jahat. Nah, ini sebuah gambaran atau totalitas penderitaan mental dan spiritual. Bapak Ibu, seseorang yang kerasukan roh itu gak enak Bapak Ibu ya. Secara fisik gak enak. Roh ini akan membawa dia, roh jahat ini akan membawa dia sesuai dengan keinginan roh jahat ini. Apalagi Maria Magdalena ini lengkap sudah, total sudah penderitaannya, baik secara mental, secara spiritual. Nah, gak tahu bagaimana keseharian seorang Magdalena sebelumnya, kan memang tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi firman Tuhan menuliskan bahwa dia telah dibebaskan dari 7 roh jahat, dari sesuatu yang sangat menyakitkan, dari sesuatu yang sangat membuat dia menderita, dari sesuatu yang sangat membuat dia harga dirinya ini turun, dari sesuatu yang membuat dia terikat. Roh jahat itu kejam Bapak Ibu. Olehnya tidak usah main-main dengan dukun, dengan
ada roh-roh seperti itu. Karena sekali diikat Bapak Ibu, kalau nggak mau melepaskan, wah susah sekali. Dan itu akan berpengaruh ke keluarga, berpengaruh ke keturunan selanjutnya. Makanya kalau kita hidup dalam Tuhan, wis gandul Gusti, pasrah ke Yesus, berdoa ke Tuhan, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang berkuasa. Ngapain kita harus minta-minta ke hal-hal yang klinik-klinik begitu ya? Sekali kita diikat seperti Maria Magdalena, penderitaan yang luar biasa, sebuah situasi yang tidak menyenangkan, dan Bapak Ibu itu bisa menyiksa fisik. Ya di Magelang dulu, mungkin di antara Bapak Ibu pernah ke Magelang, ada sebuah warung namanya warung SNI itu ya, pernah ingat ya. SNI ini katanya penglarisnya gitu ya, penglarisnya ini tuh kandang bubrah, tahu kandang bubrah? Tahu. Ya, jadi buat di mana-mana. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak-anaknya mereka semuanya mati karena kecelakaan. Ngeri. Makanya kalau bermain-main dengan kuasa kegelapan itu ngeri. Minta penglaris, minta apa, nah itu ngeri. Banyak sih, sampai sekarang masih ada tapi sepi. Karena apa ya? Karena ini, kalau kita hidup dalam Tuhan, diserahkan semuanya kepada Tuhan. Usaha kita diserahkan kepada Tuhan, anak-anak kita diserahkan kepada Tuhan, keluarga kita diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Masa Tuhan lebih, masa roh jahat lebih hebat dari Tuhan? Tidak, Tuhan kita lebih hebat. Ya, akhirnya anak-anak sekolah minggu suatu kali bisa dinyanyikan, Yesusku hebat mengatasi pikiranku, Yesusku hebat menyembuhkanku, ya. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Ya karena memang dia hebat, dia super gitu ya, olehnya disebut super God. Dia Allah yang luar biasa, Almighty gitu ya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Nah ini penderitaan dari seorang Maria Magdalena. Yang selanjutnya, dia adalah murid Yesus yang sejati, sama dengan si Anu, gitu ya, sama dengan si Anu, Simon dari Kirene, Yusuf dari Arimatea. Itu murid-murid Yesus juga. Mungkin tidak masuk di dalam bilangan 12 rasul, tapi mereka dicatat sebagai murid Yesus. Nikodemus yang malam-malam datang kepada Tuhan, tapi pada saat penguburannya Nikodemus datang bersama dengan Yusuf Arimatea untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Nah, mereka adalah murid-murid yang sejati, murid-murid yang luar biasa, murid-murid yang terus menantikan Yesus, murid-murid yang dengar-dengar, murid-murid yang taat. Ya. Siapa lagi? Maria Magdalena ikut dalam rombongan perempuan yang mendukung pelayanan Yesus secara finansial. Dia bersama-sama dengan Yohana istri Kusa, dia bersama-sama dengan Susana, bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain yang ikut berpartisipasi. Loh, Yesus ini tidak stay di satu tempat, Bapak Ibu. Tidak stay di Galilea saja, tidak stay di Kapernaum, tidak stay di mana lagi ya, kota-kota, tidak stay di Betania saja, Betsaida saja, tidak, tapi dia berkeliling. Nah, perempuan-perempuan ini mungkin bagi bagi jadwal gitu. Kalau Yesus di sana, biar aku saja gitu ya, biar aku saja. Tuhan berkati mereka dengan kekayaan dan mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Pernah hal ini terjadi pada masa sebelumnya ketika Daud mengembara, Bapak Ibu ya. Ketika Daud mengembara, ada seseorang yang juga murah hati. Dia menyediakan semua apa yang Daud butuhkan pada waktu itu. Dan ternyata Tuhan punya orang-orang seperti itu dalam zamannya. Ya, Tuhan punya orang-orang yang bermurah hati, merelakan diri dalam setiap zamannya. Apakah itu Bapak Ibu Saudara yang dipanggil oleh Tuhan? Amin gitu ya. Siapa lagi Maria Magdalena? Dia seorang perempuan yang setia. Bapak Ibu kita lihat Yohanes 19 ayat 25. Yohanes pasal 19 ayat 25, kita baca lagi bersama-sama ya Bapak Ibu. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Dia ada di mana pada saat ini? Dekat salib itu Yesus, dekat salib Tuhan. Sedangkan murid-murid yang lain tergoncang imannya, mereka pada kabur. Ketika Bapak Ibu baca teliti setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani dan para prajurit Romawi mulai menangkap Yesus pada saat itu, murid-murid lari semuanya, melarikan diri, nggak tahu kemana, mereka ketakutan. Tapi
Tetapi Maria ini dia dekat salib Yesus. Markus 15 ayat 47. Markus pasal 15 ayat yang ke-47. Markus pasal 15 ayat 47. Kembali kita baca bersama-sama. 2, 3. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Dia ada bersama-sama dengan Yusuf Arimatea, Nikodemus membaringkan mayat Yesus. Maria melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, ini hebatnya. Markus pasal 16 ayat 9. Markus pasal 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 1 dan 11 sampai 18. Kita akan baca lagi ayat-ayat ini. Markus pasal 16 ayat 9. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Rupanya apa yang menjadi penderitaan Maria Magdalena ini menarik ya Bapak Ibu, istimewa ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Orang yang pertama dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitannya. Orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Diulangi lagi, sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Daripadanya Yesus mengusir 7 setan. Kembali ke Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama lagi. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Dalam hitungan ketiga kita akan baca. 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 11 sampai 18. Yuk kita baca lagi. 11 sampai 18. Kita akan membaca lagi bersama-sama. Hitungan ketiga mulai ya. 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Wah, istimewa ya Bapak Ibu ya. Maria ini menjadi saksi ketika Yesus mati, ketika Yesus dibaringkan, ketika mayat Yesus dibaringkan, dan ketika Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi sekali. Matius juga menuliskan, pagi-pagi buta, Maria ini berlari ke kubur. Dia ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Wah, luar biasa. Dia seorang memiliki ketaatan, kesetiaan yang luar biasa. Karena Maria ini bukan sekedar fans girl, ngefan dengan Yesus, tidak, tapi dia adalah seorang murid. Dia adalah seorang yang memang benar-benar memiliki relasi yang dekat. Bukan berarti yang tadi ya, Da Vinci Code
Bukan seperti itu, tetapi dia memang memiliki relasi yang benar-benar antara guru dan murid. Terbukti ketika Yesus memanggil Maria, dia menoleh dan dia menjawab, Rabuni. Rabuni itu adalah sebuah penghormatan, sebuah sebutan penghormatan terhadap gurunya, terhadap orang yang berjasa dalam hidupnya, terhadap guru agung, terhadap seorang yang memang benar-benar memiliki karakter, memiliki ilmu, memiliki segalanya, yang memang benar-benar dihormati. Rabuni. Dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria. Dan ketika dia bercerita kepada murid-murid yang lain, ada satu kata yang menarik saya, aku telah melihat Tuhan. Rupanya hal ini yang membuat hati Maria ini berkobar-kobar ya. Aku sudah melihat Tuhan, dan dia mengatakan hal itu kepadaku. Nah Bapak Ibu, dalam budaya Yahudi, kesaksian seorang perempuan itu tidak sah. Jadi seorang perempuan ini memang memiliki kedudukan yang tidak menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama itu kisah tentang Maria dan Marta. Kenapa Maria ini duduk dekat hati Tuhan? Ya, karena pada waktu itu dalam budaya Yahudi itu yang boleh beribadah itu hanya laki-laki. Nah kalau hari ini masih tetap sama, yang ibadah hanya laki-laki. Laki-laki dan perempuan sekarang banyak siapa? Perempuan, gitu ya. Nah kalau ibadah laki-laki nanti yang pujian Pak Sen, yang khotbah Pak Sen, kolektor juga nanti Pak Yusak, Pak Bagio, yang main musik, untuk yang main musik laki-laki, gitu ya. Tapi BR-nya cuma gantian, kalau nggak Pak Yohan, Pak Yusak, Pak Sen tiap bulannya, gitu ya. Itu mungkin diadopsi ya. Ada satu aliran gereja mempelai, itu memang perempuan tidak boleh melayani, gitu ya. Perempuan tidak boleh melayani, yang boleh melayani hanya yang laki-laki lah ya. Nah, sekarang BR aja perbandingannya berapa? 1:2. Gitu ya. Kemarin ada TH yang pergi itu satu mobil paling nggak satu cowok loh, yang lain cewek sebenarnya. Gitu ya. Benar nggak sih? Gitu yang di mobilnya famous Pak Ruci dengan L, yang masih cilik gitu ya. Kan dua cowok gitu kan. Tapi yang lain perempuan semua. Wah hebat loh ibu. Ya ibu dipercayalah. Pada waktu itu budaya Yahudi itu kesaksian perempuan ini tidak sah. Orang yang datang beribadah yang mendengarkan pembacaan Taurat itu hanya laki-laki. Nanti ketika sampai di rumah, laki-laki yang tertua itulah yang akan bercerita ke keluarganya. Olehnya pada waktu Yesus berkunjung ke Betania, ke rumah Maria dan Marta, wah Maria gak mau sibuk. Sekalipun dia anak yang tertua, anak perempuan tertua, dia gak mau sibuk. Dia mau duduk dekat kaki Tuhan. Dia mau dengar apa yang Tuhan firman. Dia mau cari tahu apa yang Tuhan mau katakan pada waktu itu. Sampai Marta marah-marah. Tuhan, tidak engkau peduli pada aku. Aku sibuk seharian ini. Tapi saudaraku duduk manis di sana. Tapi Yesus berkata apa? Marta, engkau menyibukkan diri dengan segala kesibukan. Tapi Maria memilih bagian yang terbaik. Diubah menjadi satu lagu. Kawan-kawan bisa dinyanyikan. Memilihmu bagian yang terbaik. Nah, gitu ya. Selamanya tak akan terganti. Selamanya memang tidak akan terganti. Dan itu dicatat dalam firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Mulai ayat yang ke-9 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka nggak percaya karena saksi perempuan itu dianggap tidak sah. Nah, ketika perempuan ini, Maria Magdalena itu memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, murid-murid tadi 12 rasul 11 jadi ya, Yudas sudah wassalam, Yudas Iskariot sudah tidak termasuk dalam bilangan rasul. Kepada mereka yang mengiringi Yesus, mereka sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika Maria menceritakan apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan, dan dia menceritakan apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak percaya. Ya karena ini,
Perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu dianggap terbatas. Tetapi hebatnya Yesus memilih Maria Magdalena untuk membawa kabar sukacita, kabar terbesar sepanjang sejarah, yaitu kabar kebangkitannya. Yesus memilihnya supaya dia bisa menceritakan kepada teman-teman yang lain. Nah, seseorang yang sudah diubahkan hidupnya Bapak Ibu, yang sudah mengalami transformasi, Maria Magdalena ini menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalami Tuhan, karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari seorang Maria Magdalena? Ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi tolak ukur bagi kita, bagaimana kita menjadi murid Yesus yang sejati. Yang pertama adalah kasih yang mendasar. Kembali ke Lukas, saya tidak akan baca. Ketika dia sudah dibebaskan dari 7 roh jahat, wah, itu rupanya menjadi pengalaman berharga dalam hidup seorang Maria. Kenapa? Kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti menderita. Kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, bagaimana masa depannya? Apakah hidupnya bisa berarti? Apakah dia bisa seperti orang yang normal? Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kasih yang besar. Dia dipulihkan, dia diubahkan, dia diberkati oleh Yesus. Makanya ketika dia sadar akan kasih yang besar itu, dia juga punya kasih yang dalam. Dia juga punya kasih yang besar. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di dalam Matius ya. Di dalam Matius pasal yang ke-28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu silakan menyimak. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Kalau Maria ini tidak punya kasih yang besar, dia tidak sadar akan pemulihan yang dikerjakan Yesus, dia tidak sadar akan kasih yang Yesus limpahkan dalam dirinya. Mana mau dia repot-repot untuk menengok ke kubur Yesus, untuk untuk ngecek apakah Yesus masih ada di sana. Betapa besar kasihnya. Bahkan ketika dia ada di kayu salib, ada di penguburan, bahkan kebangkitannya adalah wujud kasih yang mendalam dari seorang Maria Magdalena ini. Yang kedua, selain kasih yang mendalam, apa yang dimiliki oleh Maria Magdalena? Dia memiliki kerelaan tanpa batas. Lukas 8 ayat yang ketiga tadi, perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Ibu, sama halnya ini, perempuan-perempuan Yahudi itu jarang mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut terlibat di dalam sebuah komunitas, untuk bisa ikut terlibat di dalam sebuah sebuah kegiatan. Itu mereka jarang sekali karena mereka hanya tinggal di rumah, mereka mengatur rumah tangga yang ada, mengatur anak-anak. Olehnya ketika Timotius kan ya, sejak kecil aku tahu imanmu yang dimiliki oleh nenekmu Lois, ibumu Eunike, bahwa kamu sejak kecil dididik oleh nenek dan ibumu. Nah itu salah satu budaya orang Yahudi ya. Jadi seorang ibu perannya penting sekali di dalam mengajarkan Taurat kepada anak-anak ini. Walaupun dia tidak bisa, jarang sekali untuk bisa masuk ke dalam sinagog. Hanya orang-orang laki-laki, hanya bapak-bapak saja, hanya pria-pria saja. Tapi Maria Magdalena ini nggak peduli dengan perempuan-perempuan yang lain, menerobos batasan budaya itu dan melakukan sesuatu untuk Yesus, mengerjakan sesuatu untuk apa yang Yesus lakukan. Dia menyumbangkan kekayaannya, merelakan waktu, tenaga, finansialnya untuk boleh melayani Yesus. Dia memiliki kerelaan tanpa batas. Kalau mau hitung-hitungan, enggak, sudahlah, kemarin sudah bantu kok, nanti lain kali yang lain saja. Dan mereka ikut kemanapun Yesus pergi dan mereka melayani dengan apa yang mereka punya. Kalau tidak punya kerelaan yang tanpa batas, mustahil orang-orang ini, perempuan-perempuan ini mampu melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Maria Magdalena adalah kesetiaannya yang tidak tergoyahkan. Ketika murid-murid yang lain melarikan diri, disalib Yesus, ada Petrus, ada Andreas, yang tersisa cuma satu, Yohanes. Bahkan ketika Yesus mau mati,
Yesus berpesan, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Yohanes yang tersisa di situ yang lain, mereka kabur, mereka tergoncang imannya, mereka lagi berkabung, mereka lagi menangis ya. Dalam Markus tadi kita lihat, mereka semua yang ikut mengiringi Yesus, mereka dalam perkabungan, mereka sedang berkabung, mereka sedang menangis. Dan ketika mereka mendengar apa yang Maria katakan, mereka nggak percaya. Tapi Maria punya kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Dan itu menjadi pengalaman hidupnya. Selain dia disembuhkan dari 7 roh jahat, dia mengalami pengalaman-pengalaman ketika Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Itu saya rasa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dia pasti itu, pengalaman itu tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pengalaman yang dia alami bersama dengan Yesus pasti berkesan dalam hidupnya seumur hidupnya. Dan kita lihat apa responnya Yesus. Sebelumnya ada seorang penulis yang mengatakan tentang Maria Magdalena yang dituliskan seperti ini. Pengabdian yang tidak melemah, kasih yang tidak menjadi dingin, bahkan di kayu salib ketika hatinya hancur lebur, Maria Magdalena tetap bertahan di sana. Kata-kata ini ditulis oleh seorang penulis buku, Bill Crowder. Dia menuliskan tentang kisah hidup Maria Magdalena, pengabdiannya yang tidak melemah, kasihnya yang tidak menjadi dingin. Bahkan Bapak Ibu kalau menyaksikan seseorang yang disalib, apalagi pada waktu Yesus disalibkan itu, Jumat Agung saya menuliskan pada Bapak Ibu yang mengatakan bahwa, menyampaikan bahwa di dalam Yesaya dia tidak seperti manusia, rupanya tidak seperti anak manusia lagi. Karena apa? Karena hancur, lebur, sangat parah ininya, luka-luka di tubuhnya yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Bapak Ibu yang tidak tahan darah ketika ada kecelakaan, anaknya jatuh atau apa, pasti kan sudah begidik gitu ya. Saya pernah pingsan waktu Maggie jatuh itu karena nggak kuat lihat darah gitu ya, nggak tatak gitu ya, nggak tatak karena darahnya mengucur gitu. Makanya saya langsung geliang gitu ya. Makanya kalau di rumah sakit saya butuh orang untuk bisa nggak geliang gitu. Jadi ya itu nggak tatak. Tapi kalau melihat Yesus pada waktu itu, Maria dengan rela, ketika hatinya hancur, siapa sih yang nggak hancur? Gurunya disiksa, yang nggak salah dijadikan salah. Tapi Maria tetap tidak tergoyahkan. Dia tetap bertahan. Karena apa? Karena pengalaman bersama Yesus. Yesus berkenan menampakkan diri pertama kali di hadapan Maria Magdalena. Dan yang kedua, Yesus mempercayakan berita kebangkitannya untuk disampaikan kepada murid yang lain. Kenapa? Itu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi saya yakin Maria ini pribadi yang menarik. Maria ini pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ada God favor di dalam hidupnya. Gak semua perempuan bisa menyaksikan kebangkitan Yesus untuk pertama kali. Tetapi pertama kalinya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Yesus mempercayakan berita kebangkitan untuk boleh disampaikan kepada yang lain. Saya yakin dalam hidup Maria Magdalena tidak dituliskan selanjutnya. Dalam Alkitab tidak dituliskan berakhir di kebangkitan Yesus ini. Tapi satu kalimat terakhir yang tadi sudah kita baca, yang menjadi kekuatan iman dari seorang Maria Magdalena. Dia katakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 18. Yohanes pasal 20 ayat 18. Di sana dituliskan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Tentunya ini bukan hanya 12 rasul, tapi murid-murid, ya murid-murid yang lain, yang istilahnya yang banyak yang kita tidak ketahui. Maria katakan apa dengan tegas? Aku telah melihat Tuhan. Wah, menarik loh. Aku sudah melihat Tuhan. Kenapa? Ketika dia mengatakan ini, itu menjadi keyakinan imannya Maria Magdalena. Bagaimana kita melihat Tuhan? Dalam tiap-tiap hari kita baca firman Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan. Aku sudah mendengar perkataan Tuhan. Aku sudah mengenal Tuhan, walaupun mungkin belum sempurna. Dan itu yang menjadi penguat dari iman seorang Maria Magdalena. Aku sudah melihat Tuhan. Benar dia bangkit, benar dia hidup, dia tidak mati. Dia yang sudah aku lihat, dia dibaringkan di dalam kubur. Tetapi hari ini aku melihat Tuhan. Bapak Ibu, betapa senangnya ketika Maria Magdalena mengatakan ini kepada murid-murid. Dia dapat satu pengalaman yang luar biasa. Aku sudah melihat Tuhan, gitu ya. Kalau boleh dengan bahasa sehari-hari, kalian belum kan? Aku sudah melihat, aku sudah menyaksikan Tuhan. Tuhan menampakkan diri padaku. Dan dia berkata, Rabuni. Dia memanggil nama Maria. Wah,
pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Karena Maria ini mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar dibebaskan dari 7 roh jahat yang membuat dirinya menderita, tetapi lebih dari itu, pengabdiannya, kasihnya yang mendalam, kerelaannya yang tanpa batas, kesetiaannya yang tidak tergoyahkan, itu wujud dari ekspresi ketika dia mengatakan, aku sudah melihat Tuhan. Dan itu tidak tergoyahkan. Firman Tuhan tidak menuliskan bagaimana kehidupan Maria ini selanjutnya. Tetapi Maria dari Magdala, dia punya pengalaman iman bersama Tuhan. Dia menyaksikan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita sehari-hari merenungkan firman Tuhan, kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kuasa-Nya, kita tetap memandang bahwa Engkau tetap Tuhan dalam hidupku, Engkau tetap Yesus dalam hidupku, Engkau yang sudah menebus aku, Engkau yang bangkit dan sekarang Engkau hidup. Olehnya tadi di awal saya katakan, sudah tidak usah kedukun, tidak usah ke hal-hal yang klenik-klenik, yang magis-magis, yang istilahnya yang merusak. Bapak Ibu, kita tinggal dalam Tuhan, kita gandol Gusti, kita ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti tuntun langkah-langkah hidup kita. Tuhan pasti berkati apa yang kita lakukan. Kalau kita taat sungguh-sungguh, mengabdi, kesetiaan kita tak tergoyahkan. Masa sih Tuhan menutup mata, Tuhan menarik tangannya? Enggak. Tuhan pasti akan buka jalan. Hanya hati kita harus terus melekat dengan Dia. Hati kita dalam tiap-tiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan dalam firman-Nya, berjumpa dalam Tuhan di dalam pujian, berjumpa dengan Tuhan di dalam firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi pengalaman kita bersama Tuhan itu yang akan menguatkan kita dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak problema, tapi kalau kita terus memandang kepada Tuhan, kita mau katakan kepada dunia, aku sudah mengalami Tuhan dalam hidupku, aku sudah melihat Tuhan dalam hidupku, dan Dia berkenan untuk memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.
karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Bapak, terima kasih.